Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini dengan saya sendiri Ridwan NIM 3022020026 dari program studi Teknik Pertambangan semester 3 kelas A akan menjelaskan mengenai alat berat bulldozer. Dalam penjelasannya akan terdapat definisi kegunaan bagian-bagian jenis-jenis cara kerja produktivitas dan video kinerja dari bulldozer. Definisi bulldozer. Bulldozer salah satu jenis alat berat yang berfungsi untuk pemerataan material seperti tanah, pasir, kerikil yang memiliki kemampuan dorong atau tenaga yang tinggi. Bisa digunakan untuk menggali, mendorong, menggusur, meratakan, menarik beban, maupun menimbun. Pada dasarnya, bulldozer yaitu alat yang menggunakan traktor sebagai penggerak utamanya. Artinya, traktor yang dilengkapi alat atau pelengkap tambahan, dalam hal ini perlengkapan tambahannya adalah the blade. Sebenarnya, bulldozer adalah nama jenis dari dozer yang mendorong lurus ke depan. Kegunaan dari bulldozer. Yang pertama, pembabatan atau penebasan, clearing. Jadi, bulldozer mampu membersihkan lokasi dari semak-semak, pohon besar atau kecil, sisa pohon yang sudah ditebang, menghilangkan atau membuang bagian tanah atau batuan yang menghalangi pekerjaan selanjutnya. Yang kedua, merintis atau pioneering. Perintisan merupakan kelanjutan dari pekerjaan pembabatan atau penebasan. Pekerjaan perintisan meliputi pekerjaan perataan tanah, pembuatan jalan darurat untuk transportasi alat mekanis, dan jika perlu ada pembuatan saluran air untuk drainase tempat kerja. Yang ketiga, gali atau angkut jarak pendek. Bulldozer dapat digunakan menggali dan mengangkut material, namun untuk jarak pendek. Karena secara umum bulldozer tidak efektif untuk perjalanan jarak jauh, misalnya pembuatan tanggul, dam, dan juga untuk aliran-aliran air di tepi jalan. Adapun jarak kerja bulldozer secara umum yaitu jarak dorong bulldozer roda besi kurang lebih dari 200 feet, dan untuk roda karet kurang dari 400 feet. Makin lebih dari itu sangat tidak efisien. Yang keempat, kegunaan dari bulldozer yaitu menyebarkan material. Menyebarkan tanah ke tempat-tempat tertentu dan ketebalan yang dikehendaki, misalnya material yang ditumpuki di suatu tempat oleh truk atau alat angkut lainnya. Yang kelima, penimbunan kembali. Pekerjaan penimbunan kembali terhadap bekas lubang-lubang galian seperti menutup kembali gorong-gorong di bawah tanah, penimbunan lubang fondasi atau tiang penyaga bangunan besar, jembatan, menara beton, dan menutup kembali pipa minyak, pipa gas alam, atau pipa air minum setelah terpasang. Yang terakhir, kegunaan dari bulldozer yaitu menarik. Karena milik tenaga yang besar, selain mendorong, bulldozer juga dapat digunakan untuk menarik beban yang berat atau peralatan mekanis yang sedang rusak untuk dipindahkan ke suatu tempat. Bagian-bagian dari bulldozer. Terdapat beberapa bagian dari bulldozer dapat dilihat dari gambar. Yang pertama, blade berfungsi untuk mendorong material. Yang kedua, lip silinder berfungsi untuk menggerak blade. Yang ketiga, carry roller berfungsi untuk penahan mainframe. Yang keempat, sprocket berfungsi untuk menggerak truk. Yang kelima, mainframe berfungsi untuk alur carry roller. Yang keenam, track frame berfungsi batang penyanggah blade. Yang ketujuh, track sebagai roda untuk ekskavator. Yang kedelapan, cutting edge berfungsi untuk meratakan permukaan tanah. Yang kesembilan, end bit berfungsi untuk menyerok material. Jenis-jenis bulldozer. Terdapat dua jenis bulldozer. Yang pertama, Cruel Tractor Dozer atau roda rantai. Yang kedua, Wheel Tractor Dozer atau roda karet. Perbedaan dari kedua jenis bulldozer ini yaitu untuk roda rantai punya daya dorong besar, terutama pada tanah lunak karena bidang geser besar.
Sedangkan roda karet daya dorongnya lebih kecil tapi kecepatannya lebih besar. Untuk roda rantai dapat digunakan pada tanah lumpur maupun berbatu tajam, sedangkan untuk roda karet tidak dapat digunakan pada tanah lumpur. Jika digunakan pada tanah berbatu, usia ban menjadi lebih pendek. Untuk roda rantai, untuk membawa kembali lokasi harus diangkut karena jika berjalan di aspal dapat merusak aspal. Untuk roda karet dapat dibawa ke lokasi tanpa diangkut. Bulldozer dengan roda rantai memiliki jarak angkut yang pendek, sedangkan bulldozer roda karet jarak angkutnya bisa jauh. Cara kerja dari bulldozer. Terdapat 3 cara kerja dari bulldozer yang secara umum. Pertama, downhill dozing. Bulldozer bekerja dengan cara selalu mendorong ke arah bawah sehingga bisa mengambil keuntungan dari bantuan gaya gravitasi untuk menambah tenaga dan kecepatan. Hal ini dilakukan pada pedal kerja yang miring. Yang kedua, high wall or float dozing. Bulldozer bekerja dengan cara beberapa kali menggali lalu mengumpulkan galian menjadi satu dan mendorong dengan hati-hati pada lereng yang curam. Sebelum seluruh tanah hampir habis meluncur ke lereng, bulldozer harus direm agar tidak terjungkal masuk ke dalam jurang. Yang ketiga, trench or slot dozing. Pada metode ini, bulldozer bekerja dengan cara menggali melalui satu jalan yang sama akan menyebabkan terbentuknya semacam dinding kiri kanan blade yang disebut spillage, sehingga pada dorongan tanah yang berikutnya tidak ada tanah yang keluar melalui samping kiri dan kanan blade. Hal ini jauh membuat pekerjaan pada tanah yang datar efisien. Produktivitas bulldozer. Kapasitas operasi alat berat biasanya dinyatakan dalam meter kubik per jam, sedangkan produksi alat dinyatakan dalam volume pekerjaan yang dikerjakan per siklus waktu dan jumlah siklus dalam satu jam kerja, di mana dengan menggunakan rumus Q merupakan produksi per jam dari alat, satuannya meter kubik per jam. Q kecil produksi dengan satuan meter kubik dalam satu siklus. Kemampuan alat untuk memindahkan tanah lepas. N jumlah siklus dalam satu jam, di mana N sama dengan 60 per cm. Efisiensi kerja. cm merupakan waktu siklus dalam menit. Video kinerja bulldozer. Kali ini kita akan melihat kinerja dari bulldozer. Itu merupakan kinerja dari alat berat bulldozer. Sekian dari saya. Jika terdapat kesalahan kata kalimat yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.